Hai sis, hai Gan, kembali lagi di Kamis Misteri. Dan kali ini merupakan episode Setan Cebol bertanduk di Klinik Angker Palembang. Selamat datang di Kamis Misteri. Jadi begini ceritanya. Sekitar tahun 2014, kebetulan aku kerja di klinik kebidanan. Kebetulan kliniknya baru buka. Jadi yang kerja baru sedikit. Cuma aku dan 2 temanku yang lain. Kita yang jaga setiap harinya. Sedangkan yang punya klinik gak stay di tempat. Awalnya sih biasa aja, gak ada yang aneh dari klinik itu. Tapi setelah setahunan lebih bekerja, baru deh aku mulai ngerasain ada yang janggal. Pernah waktu itu lampu kamar mandi pecah. Tapi pecahannya gak ada entah kemana. Dan itu terjadi lebih dari 5 kali. Pernah juga di dalam bak mandi ada telapak kaki anak kecil. Padahal yang tinggal di klinik itu gak ada anak kecil sama sekali. Pun kalau ada, anak kecil tenggelamlah kalau nyemplung ke bak mandi. Terus aku juga pernah dengar suara tangis anak bayi dari dalam tanah. Kalau beberapa temanku sih biasanya sering diganggu pas lagi di kamar mandi. Kalau lagi di kamar mandi, kayak ada yang neriakin manggil nama kita gitu, nyuruh cepetan. Tapi pas kita buka pintunya, gak ada siapa-siapa. Awal-awal kita pernah ribut gara-gara ini. Kita pikir ada temanku yang iseng, tapi ternyata kita salah. Anehnya, kejadian-kejadian mistis ini terjadi kalau kita lagi sendiri atau berduaan di sana. Kalau pas lagi nolong orang lahiran, atau pas nanganin pasien yang berobat, gak pernah ada gangguan. Aku pernah ngalamin ini, kejadiannya menurut aku serem banget. Waktu itu hari Rabu siang ba'da zuhur. Aku lagi jaga sendirian. Kebetulan pasien lagi sepi. Jadi aku bisa istirahat di belakang ruang periksa. Baru aja aku mau rebahan, tiba-tiba listrik klinik tempat aku kerja mati. Karena siang aku biasa aja gak ngerasa takut. Tapi tahu gak? Apa yang aku lihat tepat di luar pintu kamar periksa. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada makhluk kerdil berdiri di situ. Warnanya merah bara api dengan tanduk kecil kiri dan kanan. Jujur, aku baru pertama kali ditampakin wujud yang seperti ini. Karena penasaran, aku perhatiin makhluk itu sambil aku ngecek-ngecek mata bener atau enggak. Tapi semakin aku melotot, makhluk kerdil itu juga ikutan melototin aku. Aku langsung istighfar dan baca doa. Untungnya makhluk kerdil itu langsung hilang gak tahu kemana. Aku simpan cerita ini sendirian karena teman-temanku tuh penakut. Nanti yang ada mereka malah gak mau dinas lagi. Tapi ternyata tanpa aku cerita pun temanku akhirnya merasakan diganggu penunggu klinik itu juga. Bahkan lebih serem. Jadi, waktu itu aku dan Yanti lagi jaga dan nginep di klinik. Sekitar jam 2:30 pagi, Yanti bangun buat sahur sunnah. Aku gak ikutan bangun karena lagi ada halangan. Jadi Yanti sendirian ke dapur untuk bikin air anget. Sambil nunggu air matang, dia ngaca di cermin yang ada di dekat dapur. Pas dia ngaca, dari sebelah kirinya ada suara begini. Tapi pas dia nengok ke kiri, gak ada siapa-siapa. Baliklah dia ngaca lagi. Sekarang dari telinga kanannya yang berbisik gitu juga.
Yanti pikir itu aku nakut-nakutin dia. Pas dia ke kamar, dia ngelihat aku lagi tidur pules. Akhirnya dia beraniin diri ke depan klinik. Berdirilah dia di pintu depan klinik sambil ngintip di jendela. Nah, di situ telinga kiri dia ada yang manggil nama dia dengan suara yang besar banget. Yanti! Otomatis dia teriak sekuat tenaga sambil lari ke kamar. Terus nemplok di atas aku yang lagi pules banget tidur. Kebayang gak gimana kagetnya aku? Aku kira dia tuh udah kesurupan. Soalnya dia tuh sampai gak berhenti ngomong gak jelas gitu saking takutnya. Saat itu kita berdua diam di kamar sekitar jam 3 pagi. Pas lagi sunyi sepi, tiba-tiba ada suara yang besar banget di atas plafon. Begini suaranya. Ah! Temanku tuh udah kayak mau mati rasanya. Aku cuma berusaha nenangi dengan baca istighfar sebanyak mungkin sampai pagi dan gak bisa tidur. Karena kejadian hebat itu kita ngomong ke yang punya klinik. Awalnya sempat kesel karena gak percaya kalau kita sering diganggu sama hal-hal gaib. Tapi akhirnya dia percaya. Karena yang punya klinik pernah ngeliat sendiri sosok hitam besar yang ada di depan pintu kliniknya. Penasaran dengan cerita misteri menegangkan lainnya? Buka forum stories from the heart Kaskus sekarang.